Ada juga kelalaian atau kesengajaan terhadap suatu kewajiban yang menimbulkan suatu akibat. Itu disebut delicta commissionis per omissionem commissa, yang berpijak pada adagium qui potes et debet vetera tasen jubet. Salam kebajikan. Bertemu kembali dengan saya Titus Yohan di channel YouTube saya. Kali ini kita akan membahas suatu hal penting di dalam hukum pidana, yaitu tindak pidana. Karena apa? Karena setiap orang berpeluang untuk terjerat tindak pidana. Oleh sebab itu, penting kiranya bagi kita untuk mendalami tindak pidana. Nah, ada 3 dalil penting mengapa kita harus mengetahui hukum, khususnya hukum pidana. Dalam artian di sini adalah tindak pidana. Dalil yang pertama, ignorantia juris nocet. Ketidaktahuan akan hukum itu berbahaya. Nah, contoh misalnya, kita men-share berita bohong dengan tujuan ingin membagi informasi itu kepada teman ataupun pada publik. Tetapi undang-undang merumuskan itu sebagai perbuatan pidana. Kendati kita tidak mengetahui bahwa ada peraturan demikian. Nah, di situ kita mengalami suatu bahaya karena kita bisa terjerat kasus tindak pidana. Dalil yang kedua, nemo sensetur ignorare legem. Tidak ada yang dianggap bodoh dengan hukum. Lalu dalil yang ketiga, ignorantia legis neminem excusa. Tidaktahuan akan hukum bukanlah alasan pemaaf. Oleh sebab itu, 3 dalil ini yang mendasari bahwa kita harus mengetahui hukum, khususnya hukum pidana. Nah, istilah tindak pidana diberi juga penamaan lain seperti delik, strafbarfeit, peristiwa pidana, perbuatan pidana. Nah, apapun penamaan itu, tetapi inti dari semua itu adalah merujuk pada beberapa substansi. Substansi yang pertama, adanya perbuatan atau beberapa perbuatan yang dilarang di dalam ketentuan undang-undang pidana. Terhadap hal ini disyaratkan bahwa perbuatan atau beberapa perbuatan yang dimaksud harus secara formal memenuhi unsur-unsur pasal di dalam undang-undang pidana. Keharusan secara formal memenuhi unsur-unsur pasal dalam suatu undang-undang pidana itu bersifat imperatif atau wajib, karena hukum pidana terikat oleh asas legalitas. Nah, asas legalitas termaktub di dalam pasal 1 ayat 1 KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan dengan tegas demikian. Suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Jadi ada 2 hal penting di sini. Yang pertama, larangan mengenai suatu perbuatan harus sudah terumus di dalam aturan pidana sebelum perbuatan akuo dilakukan. Nah, yang kedua, larangan mengenai suatu perbuatan itu sudah harus terumus di dalam undang-undang dan tidak boleh hanya terumus dalam aturan di bawah undang-undang. Tentang perbuatan yang dilarang tersebut tidak hanya menunjuk pada suatu perbuatan yang aktif, seperti misalnya mengambil barang orang lain, masih tergolong perbuatan yang dilarang adalah perbuatan pasif berupa tidak melakukan apa yang diwajibkan oleh hukum pidana. Misalnya seseorang mengetahui terjadinya suatu kejahatan tetapi tidak melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Kejahatan yang dilakukan secara aktif disebut juga crime by commission. Sedangkan tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan oleh hukum pidana disebut sebagai crime by omission. Ada juga kelalaian atau kesengajaan
terhadap suatu kewajiban yang menimbulkan suatu akibat, itu disebut delicta commissionis per omissionem commissa, yang berpijak pada adagium qui potes et debet vetera tasen jubet. Artinya, seseorang berdiam tidak melakukan sesuatu apa yang seharusnya dia lakukan, sama saja berarti dia yang memerintahkan. Contoh konkret dari delicta commissionis per omissionem commissa ini adalah pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan demikian. Barang siapa karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau kurungan paling lama 1 tahun. Seorang penjaga pintu rel kereta api yang tidak menutup palang saat kereta api melaju mengakibatkan matinya seseorang, berarti itu telah memenuhi delicta commissionis per omissionem commissa. Apakah dengan terpenuhinya secara formil unsur-unsur pasal dalam suatu undang-undang pidana, itu berarti dengan sendirinya seseorang dinyatakan telah melakukan perbuatan pidana? Jawabannya adalah tidak, karena masih ada substansi kedua untuk digolongkan bahwa seseorang melakukan perbuatan pidana, yaitu sifat melawan hukum atau wederrechtelijk atau onrechtmatig. Berdasarkan doktrin dan jurisprudensi, wederrechtelijk atau melawan hukum menunjuk pada beberapa perbuatan. Yang pertama, bertentangan dengan hukum. Yang kedua, mengganggu hak orang lain. Yang ketiga, bertentangan dengan kesusilaan. Yang keempat, bertentangan dengan ketelitian, keseksamaan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dalam undang-undang pidana mengenai melawan hukum muncul beberapa terminologi. Misalnya, bertentangan dengan kesusilaan, tanpa hak, tanpa wewenang, tidak sah, dan lain sebagainya. Entah disebut secara khusus atau tidak di dalam suatu undang-undang pidana, tetap saja sifat melawan hukum itu mutlak harus ada, karena dengan itu bisa digolongkan sebagai tindak pidana. Itulah yang disebut syarat material dari tindak pidana. Pencurian misalnya, unsur pokoknya adalah mengambil barang orang lain. Tetapi tidak setiap perbuatan mengambil barang orang lain bisa digolongkan sebagai pencurian. Karena misalnya orang mengambil milik orang lain tanpa niat jahat lalu dikembalikan di kemudian hari kepada pemiliknya, itu bukan digolongkan sebagai pencurian. Nah, untuk bisa disalahkan dalam hal ini mengambil barang orang lain, maka harus ada mengambil barang orang lain ini disertai dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum. Dalam hal ini tanpa hak dan tanpa izin dari pemiliknya. Penyebutan secara ekspresif verbis frasa secara melawan hukum dalam suatu rumusan delik memiliki maksud agar perbuatan-perbuatan yang secara faktual, yang walaupun nyata-nyata memenuhi suatu unsur-unsur rumusan delik, namun sebenarnya tidak melawan hukum. Misalnya tadi dalam konteks pasal 362, seseorang yang mengambil barang milik orang lain, tidak bisa serta-merta kita langsung golongkan itu sebagai tindak pidana pencurian. Karena di suatu hari dia mengembalikan kepada pemiliknya. Jadi di sini tidak memiliki sifat melawan hukum. Apakah dengan terpenuhinya unsur melawan hukum, itu dengan sendirinya seseorang dengan serta-merta dapat dihukum dan dipersalahkan secara hukum? Jawabannya adalah tidak. Sebab masih ada dua substansi lain dari tindak pidana agar seseorang itu dapat dihukum dan dipersalahkan secara hukum, yaitu unsur
Yang pertama adalah kesalahan atau match good in Verbandstaan. Dan unsur yang kedua adalah soal mampu bertanggung jawab. Tetapi dua unsur yang disebutkan terakhir ini akan dijelaskan dalam video berikutnya. Nah, tetap tunggu video saya agar teman-teman juga dapat menonton video selanjutnya. Gunakanlah hikmat agar hidup lebih bermakna. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih.